Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله في هذا النهار نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. ما زلنا في لقائنا الماضي في الدرس الأول من المجلد الثالث، أليس كذلك؟ Halo? Ya. Apa Om? Bala apa Om? Bala, mazilna fi darsil awal, kita masih di bab pertama, di pelajaran pertama kita kemarin. Kita sudah beberapa kali pertemuan di bab pertama, tidak masalah, kita agak lambat, ya masalah, yang penting ibu-ibu paham. Mungkin sebelumnya Bu Ana dengan Ustaz Syafiq sudah jauh, ya? Terakhir masih bab pertama, Ustaz. Terakhir saya ikut. Bab pertama tadi kan biasanya Ustaz Syafiq ngajarnya agak cepat maraton, karena kan murid-muridnya kan pinter-pinter. Ya Bu Ana kan, saat Bu Ana, Bu Fajrina, terus siapa lagi, Budiah izin juga sekarang karena mengurus orang tua. Muridnya Ustaz Syafiq termasuk pinter-pinter. Jadi ngajarnya itu bisa kenceng. Tapi nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Tayyib. Terakhir kita masih di pembahasan al-i'rab at-taqdiri. Kalau Bu Ana kemarin terakhir yang dibahas apa Om? Ketika membahas Durusulullah bab 1 dari jilid 3 ini, yang terakhir dibahas dengan Ustaz Syafiq apa? Di syarah Ustaz Syarah, Syafiq, kalau belajarnya syarah dulu semuanya gitu, baru nanti ke buku. Kita biasanya juga seperti itu sih Om, tapi berdasarkan pengalaman saya di bab 1 ini terlalu kepanjangan nanti kalau misalkan, apalagi saya kan biasanya kalau ngajar itu agak lambat. Jadi syarah dan di kitabnya sendiri itu tidak terlalu banyak perbedaan. Mungkin kalau misalkan ada yang tidak disebutkan di kitab, tapi disebutkan di syarah, maka kita tambahkan nanti. Tapi terkadang malah justru lebih jelas di kitab untuk bab 1 ini. Untuk bab-bab yang lain, ya biasanya kita jelaskan dulu kaidahnya, baru masuk ke kitab. Tapi khusus untuk di sini langsung saja, biar nggak terlalu lama. Gitu, Mas? Iya, Ustaz. Baik. Jadi di bab 1 ini kan membahas tentang masalah mu'rab dan mabni. Mu'rab dan mabni, yang pertama pada ism dan yang kedua pada fi'lun. Kemarin kita sudah bahas apa itu mu'rab, apa itu mabni. Kemudian kita juga sudah membahas ada beberapa ism yang mabni, tidak banyak ism yang mabni. Ada 8, itu kita harus hafal apa saja yang mabni, karena yang mu'rab itu banyak. Nah, maka yang kita hafal itu yang mabni. Yang kita hafal yang sedikit, kan lebih mudah menghafal yang sedikit daripada yang banyak. Maka yang kita perhatikan itu yang mabni, yang jumlahnya sedikit itu. Ada 8 kelompok kalimat. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam tanda i'rab. Anwa'u alamatil i'rab. Ada alamatul i'rab al-asliyah dan ada alamatul i'rab al-far'iyah. Ya kan Ibu ya? Halo?
Ya, Ustaz. Nah, insya Allah nggak bingung ya, alamatul i'rab, al-far'iyah, dan al-asliyah. Al-asliyah itu semuanya jelas yang kita pelajari sejak awal semester dulu. Ada dhammah sebagai tanda rafa, ada kasrah sebagai tanda jar, ada fathah sebagai tanda nasab, dan nanti kalau di fi'lun ada sukun sebagai tanda jazm nanti ya, belum kita bahas. Sedangkan alamatul i'rab al-far'iyah ada yang berupa harokat, misalnya harokat fathah mewakili kasroh, atau sebaliknya ada harokat kasroh mewakili fathah. Tapi juga ada alamah far'iyah berupa huruf, ya kan Ibu ya? Insya Allah itu nggak bingung ya, sampai pembahasan itu semuanya nggak bingung ya Insya Allah. Insya Allah. Dan berikutnya kita kemarin membahas anwa'ul i'rab, bukan anwa' alamatil i'rab, bukan macam-macam tanda i'rab, tapi anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab itu ada 3. Ada i'rab zahir, ada i'rab mahalli, dan ada i'rab taqdiri. I'rab zahir kita sampaikan kemarin, i'rab zahir adalah i'rab yang tandanya apa Om? Tandanya nampak. Tandanya nampak. Dia ditulis dan dilafatkan, gitu kan Ibu ya? Jadi i'rab zahir itu adalah i'rab yang tandanya nampak. Tandanya terlihat. Dia ditulis dan dilafatkan. Itu i'rab zahir. Baik tandanya itu asliyah maupun far'iyah. Itu i'rab zahir. Sedangkan yang kedua i'rab mahalli. I'rab mahalli itu i'rab yang bagaimana Ibu-ibu? I'rab yang memang tidak ada tanda i'rabnya. Memang tidak ada tanda i'rabnya. Jadi bentuknya tetap. Bentuknya kata yang di i'rab secara mahalli itu bentuknya tetap sama dalam semua keadaan, dalam keadaan rafa, jar, dan nasab, bentuknya sama. Jadi secara lafadz tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan secara lafadz. Jadi tidak ada tandanya. Gitu ya Bapak ya? Tapi i'rab ini berpengaruh pada keadaannya. Itu kan Ibu ya kemarin ya? Makanya ketika kita memang i'rab, tidak kita katakan marfu, mansub, atau majrur, tapi kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, dan fi mahalli nasbin. Itu Ibu ya kemarin? Insya Allah nggak bingung ya itu? Iya. Dan yang termasuk yang menggunakan i'rab mahalli itu ada beberapa kemarin kita sebutkan seperti beberapa semua ism mabni. Semua ism mabni itu i'rabnya mahalli. Lalu jumlah juga i'rabnya mahalli. Syibhul jumlah juga i'rabnya mahalli. Gitu Ibu ya. Juga ada lagi yang lain? Masdar muawwal. Masdar muawwal itu i'rabnya juga mahalli. Jadi kita katakan fi mahalli dalam keadaan apa? Rafa, jar, atau nasab. Gitu Ibu ya. Insya Allah sampai situ insya Allah nggak bingung ya. Insya Allah. Baik. Berikutnya kemarin yang kita bahas terakhir adalah al-i'rab at-taqdiri. Jenis i'rab yang ketiga. Al-i'rab at-taqdiri seperti di kitab halaman 8. Al-i'rab at-taqdiri itu yang bagaimana? I'rab yang tandanya tidak nampak. Itu kan Ibu ya? Oke, ini kebalikannya i'rab dhahir tadi. Kalau i'rab dhahir itu tandanya nampak, ditulis dan dilafatkan. Kalau i'rab taqdiri itu tanda i'rabnya tidak kelihatan, tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafatkan karena ada faktor yang menghalangi. Itu Om ya? Jelas Om ya insya Allah? Bingung tidak? Enggak Om ya? Halo? Insya Allah enggak. Jadi i'rab takdiri itu tanda i'rabnya tidak nampak. Sebenarnya ada. Kalau i'rab mahalli tadi memang tidak ada tanda i'rabnya. Kalau i'rab takdiri sebenarnya ada tapi tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafatkan karena ada faktor yang menghalanginya yang menyebabkan dia tidak bisa ditulis atau dilafatkan. Itu kan Ibu ya? Dan
yang menggunakan i'rab takdiri, kemarin ada berapa jenis ism Ibu? 3. Ada 3. Alhamdulillah, ini suaranya Bu Juanita. Bu Juanita sudah bergabung? Alhamdulillah. Afwan telat. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Sehat Om ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. I'rab takdiri, yang menggunakan i'rab takdiri itu ada 3 ism. Ism apa saja? Maksur. Ism maksur, manqus, dan Terus al-mudhaf Ya mutakallim. ila ya'il mutakallim. Persis seperti yang disebutkan di kitab di sana. Yang menggunakan alamatul yang menggunakan i'rab takdiri itu ada 3 fi thalathati anwa'in minal asma, yaitu al-maqsur, al-manqus, wal mudhaf ila ya'il mutakallim. Al-maqsur yang kita bahas terakhir kemarin al-maqsur, sedangkan al-manqus kita belum membahas contoh-contoh i'rabnya. Al-maqsur yang dimaksud ism maqsur, ini maqsur itu yang pernah kita pelajari di semester 1 dulu. Seperti al-mustashfa, al-fata, al-'asa, itu ism maqsur. Ism maqsur adalah ism yang diakhiri alif. Itu kan Ibu ya kemarin? Alif, yang penting diakhiri alif. Entah itu alifnya mamdudah atau maksurah, entah itu alifnya alif lazimah atau alif asli atau alif zaidah. Yang penting diakhiri alif itu disebut ism maqsur. Gitu Ibu ya? ya. Yang penting diakhiri alif gitu aja. Nggak usah dipusingkan ini alifnya alif yang kayak gimana. Alifnya alif asli atau bukan, alifnya alif maksurah atau mamdudah. Yang penting kalau diakhiri alif itu ism maqsur, dan tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Jenis i'rabnya dari jenis i'rab takdiri. Jadi tandanya muqaddarah, gitu ya. Dalam semua keadaan, dalam keadaan rafa, dalam keadaan jar atau dalam keadaan nasab, semua tanda i'rabnya muqaddarah. Wadih Ibu? Insyaallah. Insyaallah sampai sini nggak bingung ya? Baik. Kemarin kita di sana ada contoh yang kita bahas kemarin. Contoh susunan kalimat di sana. Qatalal fatal af'a bil 'asa. Qatalal fatal af'a bil 'asa. Kemarin maknanya apa Ibu ini? Qatalal fatal af'a bil 'asa. Pemuda itu telah membunuh ular dengan tongkat. Pemuda itu telah membunuh seekor ular dengan tongkat. Ahsantunna. Dan kemarin kita coba mengi'rab Ibu ya. Kalau yang i'rab qatala itu i'rab fi'lun, kita bahas sekilas kemarin karena fi'lun akan dibahas di bagian kedua dari bab 1 ini. Qatala, tapi secara ringkas kemarin kita sebutkan qatala itu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Gitu kan Ibu ya? Mudah kan ya i'rabnya? Ya. Jadi kita sebutkan kalau kita mengi'rab fi'lun, maka kita sebutkan jenis fi'lunnya. Jadi kita jenis fi'lunnya dulu. Fi'lun madin misalkan. Fi'lun madin. Berikutnya kita sebutkan kalau mabni kan semua fi'lun madhi dan semua fi'lul amr itu semuanya mabni ya. Dan beberapa fi'lun mudhari. Jadi kalau mabni kita sebutkan mabni dan mabni ala madza. Gitu, lalu selesai, sudah. Itu saja. Kalau fi'lun mudah. Tapi kalau fi'lun mudhari yang misalkan mu'rab, nanti ada yang marfu, ada yang majzum, ada yang mansub, itu harus kita sebutkan tanda rafa'nya apa, tanda jazmnya apa, tanda nasabnya apa. Tapi kalau mabni, fi'lun madhi, semua fi'lul amr, dan ada 2 fi'lun mudhari. Kalau mabni itu mudah, disebutkan saja langsung mabniyun ala apa gitu, huruf terakhirnya harokatnya apa. Kalau di sini qatala itu fi'lun madin mabniyun alal apa Ibu? Fathi. Alal fathi. Ini fi'lun madin mabniyun alal fathi. Gitu Ibu ya? Kalau kemarin yang belum ditulis silahkan ditulis, nggak masalah.
Berikutnya al-fata. Al-fata di sini kedudukannya sebagai apa? Fa'ilun. Jadi kemarin kalau kita ingin meng-i'rab ism gitu kan, kita sebutkan kedudukannya dulu. Kedudukannya sebagai apa? Lalu keadaannya bagaimana? Baru tanda i'rabnya apa? Gitu kan Ibu ya kemarin. Kalau kita meng-i'rab ism, maka kita sebutkan kedudukannya dulu sebagai apa? Di sini fa'ilun. Al-fata fa'ilun. Setelah menyebutkan kedudukannya, kita sebutkan keadaannya. Fa'ilun itu keadaannya apa? Marfu'. Fa'ilun marfu'un. Ma alamatu raf'ihi? Tanda i'rabnya setelah kedudukannya, lalu keadaannya, kita sebutkan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya apa, Om? Kalau marfu', tanda i'rabnya apa, Om? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammah muqaddarah ya. dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang muqaddarah, yang tidak terlihat di sini, yang tidak nampak. Gitu, Om ya? Dhammatun muqaddaratun. Tapi kalau misalkan di buku ini apa, Om ya? Singkat, disebutkannya secara singkat. Kemarin kita sebutkan lebih lengkapnya. Karena kalau kita belajar itu akan lebih baik secara lengkap kan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sudah bisa, nggak masalah. Tapi kalau dalam rangka belajar, apalagi di sini di awal-awal kita lengkapi. Kemarin wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih, pada huruf terakhirnya. Kan gitu Ibu ya. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Lalu kita sebutkan juga apa faktor yang menghalangi dia nampak. Kenapa kok dia muqaddarah? Dhammah itu tadi kenapa kok muqaddarah? Mana'a min zuhuriha Ta'adzur. at-ta'adzuru. Ahsanti. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Saya ulangi lagi Om ya, i'rabnya al-fata. Al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. Ha di situ maksudnya ad-dhammah. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. At-ta'adzur kemarin maksudnya apa Ibu? Maksudnya ta'adzur. Jadi saya tadi kan bilang bahasanya ini muqaddarah itu pasti ada faktor yang menyebabkan kamu ya, faktor yang menghalangi. Tandanya muncul, tandanya nampak. Ya kan Ibu ya? Saya tadi bilang al-i'rab at-taqdiri itu tandanya tidak nampak dan karena ada faktor yang menghalangi. Ya kan Om ya? Jadi setiap ism ini pasti ada faktor yang menghalangi dan setiap ism ini berbeda-beda faktornya. Sebabnya berbeda-beda. Kalau ism maksur itu faktor yang menghalangi adalah at-ta'adzur. At-ta'adzur kemarin maksudnya apa, Om? Yang enggak kelihatan. Tidak terlihat. At-ta'adzur. Kalau muqaddarah tidak terlihat. At-ta'adzur itu dari kata uzrun, dari kata apa? Terhalang. Uzrun. Jadi mana'a min zuhuriha. Ada halangan, oh? Siapa yang ada halangan? Nah, at-ta'adzur itu salah satu faktor yang menghalangi tanda i'rab itu kelihatan atau nampak. Tapi yang dimaksud ta'adzur di sini apa? Kan nanti faktornya yang berbeda-beda. Faktor yang menghalangi yang berbeda-beda. Kalau ism maksur, itu faktornya adalah at-ta'adzur. Kalau ism manqus, tandanya adalah as-siqal. Siqal, karena berat diucapkan. Kalau al-mudhaf ila ya'il mutakallim, itu faktornya adalah istighalul mahal. Istighalul mahal. Ini kalau ism maksur. Ism maksur faktor yang menghalangi adalah at-ta'adzur. Yang dimaksud ta'adzur itu apa Om di sini? Enggak bisa diharokatin. Karena memang tidak bisa diharokati. Ta'adzur itu dari kata uzur, Om. Uzur. Jadi karena memang huruf terakhirnya kan huruf alif kan Om ya? Huruf alif itu kan tidak bisa diharokati, ya atau ya? Iya. Itulah faktor yang menghalangi tanda i'rabnya kelihatan atau nampak. Karena uzur itu tadi, huruf terakhirnya tidak bisa diharokati. Begitu, Om ya? Bingung tidak maksud saya?
selimut. Nah. Qatala al-fata. Jadi al-fata tadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha. Faktor yang menghalangi dhammahnya kelihatan adalah at-ta'azzuru. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Bingung tidak maksud saya Ibu-ibu sampai di sini? Hal min soal, ada pertanyaan mungkin? Ustaz, saya boleh lihat tulisannya, Ustaz? Tulisannya i'rab tadi, Om? Iya. Nah, setelah itu sama muqaddarah ala akhirih, kemudian apa, Ustaz? Kemudian mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ini wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Koma mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Itu ya, apa Om tulisannya buruk Om. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Gitu Om ya. Ada pertanyaan lagi Ibu? Jadi wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak kelihatan di atas huruf terakhirnya. Ala akhirih maksudnya adalah pada huruf terakhirnya, gitu ya. Yaitu huruf alif itu tadi. Mana'a min zuhuriha, itu faktor yang menghalangi dhammah itu nampak adalah at-ta'azzur. Bingung tidak Ibu-ibu? Halo? Insya Allah enggak, Ustaz. Insya Allah enggak. Kalau misalkan kurang jelas atau bingung, langsung ditanyakan Om ya. Ya. Tanya berikutnya, qatala sudah, al-fata sudah. Sekarang al-af'a. Al-af'a itu i'rabnya bagaimana? Kita sebutkan kedudukannya, lalu keadaannya, lalu tanda i'rabnya. Kedudukannya al-af'a sebagai Ulun bihi mansub. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi Fathah muqaddarah. fathatun muqaddaratun. Lanjutkan Om. Ala akhirih. Ala akhirih. Berikutnya. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Sama kan Om ya? Karena ini sama-sama isim maksur. Ya atau ya? Berarti semua isim maksur terakhirnya begitu ya Ustaz? Nah, semua isim maksur itu terakhirnya seperti itu. Karena faktornya sama. Semua isim maksur, faktor yang menghalangi itu at-ta'azzur. Gitu Om ya? Karena alif diakhiri huruf alif. Alif itu tidak bisa diharokati. Nggak bingung ya insya Allah? Jadi al-af'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Gitu Om ya?
Nah, karena kita sudah belajar seperti ini, nanti ketika i'rabnya i'rab dzahir, maka juga kita katakan, misalkan kalau tanda i'rabnya dzahirah, maka kita sebutkan dzahirah dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nah, kalau fathah ya fathatun dhahiratun ala akhirih. Kalau kasrah ya kasratun dhahiratun ala akhirih. Gitu ya. Kalau yang tanda i'rabnya dhahirah. Wadih? Baik. Terakhir di sana ada rangkaian jar majrur. Bil aso. Di sana dua kata kan Ibu ya? Alba dan al-aso. Ketika kita mengi'rab, apalagi kita masih belajar seperti ini, kita usahakan i'rabnya detail. Jadi per kata kita mengi'rabnya per kata. Jadi alba kita i'rab sendiri, al-aso kita i'rab sendiri gitu ya. Baru setelahnya al-jar wal majrur muta'alliq bimadza. Misalkan kalau kita betul-betul lengkapi seperti itu. Tapi kalau misalkan di awal ini kita tidak usah kita sebutkan al-muta'alliqnya. Oh iya, kita i'rab alba kemarin. Ini cara meng'irabnya bagaimana Ibu-ibu masih ingat saya sampaikan kemarin? Baik. Ini jenis kata apa? Alba itu? Jar. Harf ya. Jadi harf. Cara meng'irab harf itu agak berbeda dengan ism dan fi'lun. Kalau ism tadi kita sebutkan kedudukannya kan kamu ya? Yang pertama kedudukannya, lalu keadaannya, baru tanda i'rabnya. Tapi kalau harfun, maka kita sebutkan jenis hurufnya. Jenis huruf apa? Misalkan alba di sini harfu jarrin, ya kan Ibu ya? Alba itu harfu jarrin. Lalu kita sebutkan mabniyun. Semua huruf kan mabni kan ya? Ya atau iya? Ya. Semua huruf itu mabni. Maka kita sebutkan pasti i'rab huruf itu seperti itu. Disebutkan dulu jenis hurufnya apa, lalu kita katakan mabniyun. Mabniyun ala madza kita. Mabniyun dengan huruf apa? Dengan harokat apa? Misalkan di sini alba harfu jarrin mabniyun ala Kasri. alal kasri. Ahsanti. Alba harfu jarrin mabniyun alal kasri. Lalu ditambahkan di akhirnya dan semua huruf sama. La mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu ya. Semua harf itu i'rabnya seperti itu. Diakhiri la mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Pasti semua huruf itu seperti itu i'rabnya. Gitu ya. Bingung tidak maksud saya? Ini perlu ditulis lagi tidak Ibu? Semua i'rab belakangnya la mahala lahu minal i'rab, Ustaz. Semua harf, semua harf, bukan huruf jar saja. Semua harf. Mau inna, mau misalkan in, itu nanti sama seperti itu. Misalkan huruf apa, lalu mabni harokatnya apa, lalu la mahalla lahu minal i'rab. Ada yang menyebutkan la mahalla laha minal i'rab. Boleh, sama-sama boleh. Sama-sama betul. Boleh la mahalla lahu minal i'rab, boleh la mahalla laha minal i'rab. Boleh. Kalau lahu itu maksudnya hu itu harfun mudzakkar. Kalau la mahalla laha itu maksudnya kalimah muannas. Perlu ditulis nggak Om? Nggak Om ya, insyaallah. Nah, ini enaknya ngajar orang-orang pintar gitu. Halo? Ada orang? Ya Ustaz. Lama-lama diem semua aja. Tapi mudah ya kalau misalkan mengi'rab huruf insyaallah. Jadi disebutkan jenis hurufnya apa, lalu mabniyun harokatnya apa, dan kita lanjutkan la mahalla lahu minal i'rab.
Berikutnya al-'asha, berarti sekarang al-'asha apa Om? Ism apa? Ismun itu kan ism kan ya? Kalau misalkan dalam keadaan jar karena huruf jar seperti ini langsung saja kita sebutkan ismun majrurun gitu ya. Ismun majrurun. Jadi kedudukannya kan memang ism majrur ya. Jadi kedudukannya sama keadaannya itu udah sama. Ismun majrurun. Ismun majrurun boleh disebutkan bil ba, itu boleh. Ismun majrurun bil ba. Atau kalau misalkan tidak disebutkan juga nggak masalah. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi apa Ibu? Kasratun muqaddaratun. Lanjutkan Om, jangan berhenti. Kasratun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ahsanti. Jadi al-'asha adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Gitu Om ya? Ada yang kurang jelas atau bingung Ibu-ibu? Hal min soal? Sebelum kita lanjutkan ke ism manqus. Hal min soal? Halo? Belum ada Ustadz. Belum ada. Baik. Jadi ini tadi ism maksur itu i'rab, tanda i'rabnya selalu muqaddarah. Mau ism maksur ini alifnya alif maksurah atau alif mamdudah atau alif lazimah yaitu alif asli memang dari akar katanya atau alif zaidah, semuanya itu tanda i'rabnya muqaddarah. Dan dalam semua keadaan i'rab, baik dalam keadaan rafa', jar atau nasab. Dan baik nakirah atau ma'rifah. Kalau di contohnya tadi semuanya ma'rifah kan Om ya? Iya. Kalau misalkan nakirah, meskipun nakirah pun juga tanda i'rabnya tetap muqaddarah. Misalkan qatala fatan. Qatala fatan. Oh, fatan. Naam, fatan itu fathatain itu bukan tanda i'rab. Itu hanya menunjukkan tanwin, bahwasanya ini bukan ism mamnu' minas sharf. Bukan ism yang ghairu munsharif. Jadi fatan. Jadi fathahnya itu tanwin hanya menunjukkan ini bukan mamnu' minas sharf. Sedangkan tanda i'rabnya tetap di atas alif. Tetap di atas alif, tetap muqaddarah di atas alif. Begitu ya? Qatala fatan seperti itu. Adhabu ila mustashfan. Adhabu ila mustashfan. Mustashfan itu bukan tanda i'rab, bukan tanda jar. Kan ada ila sebelumnya. Ila mustashfan. Fathatain itu bukan tanda i'rab, hanya sebagai tanda ism munsharif. Ism yang bisa ditanwin. Karena alifnya alif asli. Sedangkan tanda i'rabnya tetap di atas alif. Mustashfan itu kan di akhir alif juga. Mustashfa, al-mustashfa. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya yang terakhir ini? Tidak Om ya? Halo? Tidak Ustaz. Berikutnya ism manqus. Ism manqus itu ism yang bagaimana Ibu-ibu? Ini yang kita pelajari di semester 3 dulu. Ism manqus. Contohnya dulu ghalin, qadin itu ya. Ism manqus itu berarti yang bagaimana? Ism yang diakhiri ya. Dan ya-nya harus ya lazimah. Ya asli dari akar katanya, bukan ya zaidah, bukan ya tambahan. Kalau ini harus ya-nya ya lazimah, tapi kalau ism yang tadi, yang nomor 1 tadi yang maksur itu alifnya nggak harus alif lazimah. Tapi kalau ism manqus, alifnya ya-nya harus ya lazimah, ya yang asli dari akar katanya,
bukan ya zaidah, bukan ya tambahan. Karena kalau ya zaidah kan bisa saja ya nisbah yang ya bertasydid itu, lalu ada ya mutakallim itu juga tambahan kan, Om ya? Nah, jadi di sini ya-nya pada isim manqus adalah ya lazimah. Itu asli dari akar katanya sudah ada ya-nya. Jadi isim manqus adalah isim yang diakhiri huruf ya lazimah dan sebelumnya kasroh. Isim manqus adalah isim yang diakhiri ya lazimah dan sebelumnya apa Ibu? Berharokat kas. Sebelum ya itu berharokat kasroh. Itu baru disebut isim manqus. Isim manqus misal di sana ada al-qadi, al-muhami, al-thani, al-madi, al-wadi, al-ma'ani. Ini semuanya contohnya yang disebutkan dalam bentuknya ma'rifah semuanya. Kalau bentuknya nakirah nggak kelihatan ya-nya. Seperti kita pelajari di semester 3 dulu, qadin ini. Ini qadin, muhamin, thanin, madin, wadin, ma'anin gitu. Jadi ya-nya boleh dihapus dan diwakili kasrotain. Baik. Tapi kita tidak membahas itu, tidak membahas ya-nya dihapus lalu diwakili kasrotain. Tapi kita bahas tanda i'rabnya. Isim manqus tanda i'rabnya muqaddarah dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan rafa dan keadaan jar. Baik. Sekali lagi, isim manqus tanda i'rabnya muqaddarah dalam berapa keadaan Ibu-ibu? Dua keadaan. Keadaan apa saja dua itu? Rafa dan jar. Dalam keadaan rafa dan jar. Jadi kalau tandanya rafa itu dhammah muqaddarah. Tandanya jar itu kasroh, jadi kasrohnya muqaddarah. Tapi kalau dalam keadaan nasab, maka tandanya apa Om? Kalau dalam keadaan nasab, tandanya adalah fathatun zahiratun. Gitu Om ya? Kalau dalam keadaan nasab, ism manqus kalau dalam keadaan nasab, tanda nasabnya adalah fathah zahirah. Bingung tidak Ibu-ibu? Halo? Jadi agak berbeda dengan isim maksur tadi Om ya. Kalau maksur dalam semua keadaan. Kalau manqus hanya dalam dua keadaan rafa dan jar. Sedangkan dalam keadaan nasab tandanya fathah zahirah. Halo? Bingung tidak Ibu-ibu? Seperti yang disebutkan di sini. Nah? Iya, masih bingung tapi jelaskan dengan contoh, Ustaz. Baik. Di sana disebutkan tuqaddaru fihi dhammah wal kasrah. Jadi dhammah dan kasrahnya muqaddarah wa tadhharu fihi al-fathah dan fathahnya nampak zahir. Seperti contoh di sana sa'alal qadi al-muhamiya 'anil jani. Di sana ada tiga isim manqus, ada al-qadi, al-muhami dan al-jani. Di sana coba kita baca sama-sama Ibu-ibu. Hadiruna ba'di. Sa'alal qadil muhamiya 'anil jani. Sa'alal qadil muhamiya 'anil jani. Marratan ukhra. Sa'alal qadil muhamiya 'anil jani. Sa'alal qadil muhamiya 'anil jani. Baik, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Hakim telah bertanya kepada jaksa atau pengacara, boleh jaksa, Anil Jani, tentang Jani. Al-Jani itu Om? Yang melakukan jinayah itu tindak kriminal. Berarti apa Om? Jani ini di Jadi pezinahnya gitu maksudnya. apa Om?
pelakunya gitu Ustaz. Nah, pelaku jinayah. Jinayah itu kan tindak kriminal. Ya, jadi al-jani itu apa? Tentang apa? Terdakwa. Terdakwa lah. Terdakwa. Kita artikan terdakwa gitu lebih bagus mungkin. Terdakwa. Jadi hakim telah bertanya kepada jaksa tentang terdakwa gitu ya. Kalau kita maknakan seperti itu. Sa'al al-qadhi al-muhamiya 'anil jani. Coba kita i'rab Ibu ya. Coba kita i'rab sa'ala. Sa'ala ini i'rabnya bagaimana tadi? Seperti qatala tadi. Fi'lun madi mabni Fi'lun madin mabniyun ala hi 'ala al-fathi. Ahsantunna. Jadi sa'ala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi. Kemudian al-qadhi. Al-qadhi kedudukannya sebagai apa? Keadaannya bagaimana? Al-qadhi sebagai fa'ilun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'alal ya'i. Gitu ya. Kalau di sini hurufnya ya kita sebutkan ya gitu ya. Jadi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Gitu ya. Wadih? Halo? Wadir Ustaz. Baik. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Kemudian kita lanjutkan faktor yang menghalangi apa? Mana'a min zuhuriha Asik. as-siqalu. As-siqalu. As-siqal, apa makna as-siqal? Berat. berat diucapkan Berat. Biar aku saja. bilang. Baik, as-siqal itu maksudnya adalah berat dalam pengucapan, dalam lafaz gitu ya. Coba kalau kita mungkin di lidah kita tidak terlalu terasa beratnya, tapi lidah orang Arab itu lebih kaku dari lidah kita. Jadi misalkan setelah kasroh, fathah atau dhammah, kalau setelah kasroh lagi atau dhammah itu berat. Misalkan sa'alal qadiyyu. Jadi setelah tipis mengerucutkan bibir. Dhammah itu kan harus nadhumul fam gitu kan. Harus mengerucutkan bibir. Jadi setelah menipiskan lalu mengerucutkan bibir itu berat untuk orang Arab. Makanya di sini itu sebagai udzur, sebagai faktor yang menghalangi tanda i'rabnya disebutkan. Jadi al-qadhi. Jadi kita ulangi lagi tadi al-qadhi itu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqalu. Insyaallah tulisannya nggak bingung ya? Bingung kayaknya Ustaz. Bingung? Yakin Om, ini pura-pura bingung. Yang bingung yang mana Om? As-siqal taqaf alif ya. Om? Coba kita tulis Om ya, al-qadhi tadi. Al-qadhi. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bengkok tulisannya. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Alal ya. Kemudian faktornya apa?
Mana'a min dhuhuriha. Apa As-siqalu. Gitu ya. As-siqalu. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal. Jadi kalau ism manqus faktornya sama semuanya. Kalau ism maksur tadi faktornya juga sama, semua ism maksur itu faktornya at-ta'addur. Kalau ism manqus faktornya semuanya sama yaitu as-siqal. Gitu ya? Bingung tidak Ibu? Halo? Ada pertanyaan Ibu? Mungkin masih ada yang bingung? Halo? Insya Allah nggak bingung ya? Jadi ini kan tadi kita sampaikan bahwasanya ism manqus itu tanda i'rabnya muqaddarah jika dalam keadaan rafa. Ini tadi al-qadhi dalam keadaan rafa kan ya? Tandanya dhammah. Jadi dhammahnya itu kalau tandanya dhammah, dhammahnya selalu muqaddarah, gitu ya? Kalau tanda i'rabnya dhammah, maka dhammahnya selalu muqaddarah. Gitu ya? Halo? Ada orang? Iya, Ustaz. Lagi Baik, nyatet, berikutnya. Ustaz. Oh, lagi nyatet. Baik, berikutnya di sana sa'al al-qadhi al-muhamiyah. Baik, al-muhamiyah ini kedudukannya sebagai apa? Keadaannya bagaimana? Tanda i'rabnya. Al-muhamiyah maf'ulun bihi Mansubun. mansubun thumma Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Wah, terus lanjutkan. Lanjutkan. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Gitu ya? Bingung tidak Ibu? Jadi di sana tanda i'rabnya zahir. Tanda i'rabnya fathah zahirah. Tanda i'rabnya fathah zahirah. Mengapa? Nggak ala ya'i ya Ustaz. Tayyib. Boleh kalau disebutkan ala ya'i, boleh. Tapi biasanya kalau biasanya i'rabnya zahir seperti ini, ala akhirih gitu saja. Ala akhirih di atas huruf terakhirnya gitu. Entah huruf terakhirnya apa. Gitu ya? Kalau muqaddarah itu biasanya disebutkan huruf di atas huruf apa? Huruf ya. Apalagi kalau misalkan ya-nya mahdzuf. Misalkan disebutkan ya-nya mahdzuf, bisa kan ya-nya mahdzuf kan ya? Misalkan qadin gitu. Qadin. Tetap tanda i'rabnya itu di atas ya mahdzufah. Wa alamatu misalkan tadi sa'ala qadin, misalkan seperti itu. Sa'ala qadin al-muhamiyah. Pak jaksa Pak hakim bertanya kepada Pak jaksa gitu ya. Sa'ala qadin. Qadin itu tetap sebagai fa'ilun marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdhufati. Gitu ya. Kalau misalkan ya-nya dihapus, maka tetap tanda dhammahnya itu muqaddarah 'ala al-ya' al-mahdhufah. Ya yang dihapus. Sedangkan di harokati kasroh itu niyabatan anil ya al-mahdhufah sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Sedangkan di sini al-muhamiyah ini karena maf'ulun bihi mansub dalam keadaan nasab, maf'ulun bihi mansub, maka tanda nasabnya adalah fathah. Kalau tandanya fathah, tanda i'rabnya fathah, maka fathahnya zahirah ala akhiri.
Begitu Om ya? Bingung tidak? Halo? Yang mahzub itu tadi gimana Ustadz? Yang mahdzuf, yang misalnya tadi kalau kita qadin gitu ya, kita sebutkan qadin. Qadin gitu. Qadin itu berarti tetap kedudukannya tadi sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. Oh, ya. Syukron Ustadz. Di atas ya yang mahdzufah, yang dihapus. Meskipun tidak ada ya-nya tetap aslinya kan tanda i'rabnya di atas ya. Wa hurrika sebenarnya ada lanjutannya tapi nggak usah dibingungkan. Wa hurrika bil kasrah. Ustaz ala ya'i mahdzuf gitu. Enggak, kalau memang ya-nya dihapus. Kalau yang ini kan enggak Om ya. Sa'alal qadhi itu kan ya-nya tidak dihapus. Kalau misalnya ya-nya dihapus, sa'ala qadin. Sa'ala qadin ya-nya dihapus kan Om ya? Iya. Berarti harus kita sebutkan tanda i'rabnya di mana? Tanda i'rabnya apa dan di mana? Tanda i'rabnya dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdzufah, di atas ya yang dihapus. Gitu ya. Ya-nya sudah dihapus. Sedangkan di harokati kasroh wa hurrika bil kasroh, di harokati kasroh niyabatan 'anil ya'il mahdzufah, sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Gitu ya. Mahzufati. Ada yang bingung atau ada pertanyaan lagi? Mungkin kurang jelas? Tafadhalna. Halo. Tes. Lagi mikir Ustadz. Lagi mikir. Mikirin siapa? Mikirin mahzufati tadi. Dan kata-katanya Ustaz. Ada yang ditanyakan? Naam. Untuk sekarang belum yang dihapuskan ya Ustadz, masih yang ini kan ya? Naam, kalau yang di sini kelihatan semuanya ya-nya karena kita kan ingin membahas secara simpelnya saja, dasarnya saja. Tapi kalau misalnya dihapus pun tetap, kalau misalkan ya-nya dihapus pun tetap tanda i'rabnya itu muqaddarah di atas ya. Gitu ya? Iya, muqaddarah. Ada pertanyaan lagi? Kalau yang maksur nggak pakai alal alif Ustaz. Tadi misalkan apa? Misalnya al-fat. Darab al-fata. Jadi al-fata fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Alif. Boleh, alal alif boleh, alal alif. Ini muqaddarah alal alif boleh atau ala akhirihi memang sebenarnya sih ala akhirihi lebih sering digunakan untuk i'rab dhahir sebenarnya. Tapi boleh lah kalau misalkan kita di awal ini memilih pakai boleh alal alif atau ala akhirihi. Gitu nggak ya Kak ya? Iya Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada tadi kita lanjutkan al-muhamiyah tadi. Al-muhamiyah tadi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih gitu ya, Ibu-ibu ya? Gak bingung ya insyaallah ya nih. Al-muhamiyah. Jadi kalau ism manqus tanda i'rabnya fathah, fathahnya selalu dhahirah. Fathahnya selalu dhahirah ala akhirih. Itu Ibu-ibu ya? Berikutnya an kita i'rab dulu an itu apa Ibu? Jar. Harfu jarrin, lanjutkan. Harfu jarrin mabniun ala apa sih? An ala sukuni. Ala sukun. Ala sukun la mahalal i'rab.
Ahsanti. Nah, an adalah harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu atau la mahalla laha min al-i'rab. Seperti bi tadi ya, Ibu ya. Bi harful jar, hanya saja mabni harokatnya berbeda. Kalau bi tadi mabniun al kasri, kalau an mabniun al sukun. Huruf terakhirnya sukun kan Ibu ya? An. Ya tuh ya. Iya. Halo? Ini kemana Ibu-ibu ini? Musiknya ada tamu. Tapi yang lain kan masih ada kan? Ini jangan-jangan saya ditinggal sendiri. Jadi an, nam. Nam. Yang la lahu alal i'rab atau minal i'rab Ustaz? La mahalla lahu minal i'rab, minal. Min. Dia tidak mempunyai kedudukan i'rab gitu ya. La mahalla lahu, dia tidak mempunyai kedudukan minal i'rab, pada i'rab. Nggak apa-apa Ibu-ibu, mungkin di awal-awal seperti ini kan baru Ibu-ibu mengenal i'rab, nggak masalah, ini penyesuaian dan mungkin banyak istilah-istilah asing, nggak masalah. Nanti semakin sering kita mendengar dan berinteraksi dengan i'rab, itu istilah-istilahnya sebenarnya sama-sama saja. Ya kan Ibu ya, seperti tadi kan huruf itu istilah-istilahnya sama, setiap huruf seperti itu. Fi'lun urutannya sama. Kita sebutkan kedudukannya, lalu keadaannya, tanda i'rabnya. Nah, kan gitu Ibu ya. Insya Allah mudah ke depan. Tinggal sering-sering saja. Baik, tadi an sudah harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tsumma al-jani. Al-jani berarti ismun Majrur. majrurun An Alamat wa alamatu jarrihi dari kasratun muqaddaratun Aryai 'alal ya'i. mana'a Nuria Asikun. Mana'a min dhuhuriha as-thiqalu. Ahsantunna. Jadi al-jani ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-thiqalu. Ahsantunna. Itu ya. Jadi kalau muqaddarah, kalau ism manqus, tanda i'rabnya dhammah dan kasrah pasti muqaddarah, dan faktor yang menghalangi pasti sama, yaitu as-thiqal. Sedangkan kalau tanda i'rabnya fathah, fathahnya selalu dhahirah. Begitu Ibu ya? Wadih? Hal min soal, ada pertanyaan? Nah, kalau meskipun ya-nya dihapus tetap tanda i'rabnya muqaddarah ala al-ya al-mahdhufah. An janin misalkan seperti itu. An janin. Janin itu tetap ism majrur wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun ala al-ya al-mahdhufah ma'a min dhuhuriha afan ala al-ya al-mahdhufah. Wa hurrika bil kasrah niyabatan an al-ya al-mahdhufah. Ya cepat-cepat Ustazah. Ustaz, wahurika. Wa hurrika bil kasrah, kan janin taqadin tadi. Ghalin juga demikian. Wa hurrika bil kasrah, dan diharokati kasrah. Wa hurrika bil kasrati, diharokati kasrah. Niyabatan sebagai pengganti. Niyabatan itu sebagai pengganti. Niyabatan, iya-nya panjang. Oh, niyanya panjang. Iya-nya panjang. Niyabatan. Dari tadi kan iya-nya saya panjangin. Niyabatan anil ya'il mahdhufati.
Ya, makasih. Jadi kasroh itu sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Waharrika bil kasroh niyabatan 'anil ya'il mahdhufah. Diharokati kasroh karena sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Itu kalau ya-nya dihapus. Ism manqus itu bisa dihapus ya. Qadin, janin, muhamin. Oh, panjang juga nih i'rab yang ya yang mau dihapus ya. Ya kalau ya-nya dihapus. Kalau ya-nya di sini nggak dihapus kan nggak panjang banget. Iya, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Tidak ada pertanyaan ini, ism manqus. Oh, ini disebutkan ternyata di sini. Wa qad yakunul manqus, saya lupa. Ternyata disebutkan di sini. Wa qad yakunul manqusu mahdhufal ya'i. Terkadang ism manqus ya-nya bisa dihapus. Nahwu seperti dhahaba qadin ila muhamin. Dhahaba qadin ila muhamin. Ini ya-nya dihapus semuanya kan Ibu ya? Aslinya al-qadi, al-muhami, ada ya-nya aslinya. Tapi di sini nakirah jadinya qadin, muhamin. Dhahaba qadin ila muhamin. I'rabnya bagaimana? Dhahaba biasa. Dhahaba fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Qadin kedudukannya sebagai fa'ilun. Terus keadaannya? Marfu'un Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Ternyata di sini sudah dituliskan. Saya lupa. Jadi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Kalau dilengkapi seperti tadi, wa hurrika bil kasrah, diharokati kasrah niyabatan 'anil ya'il mahdhufah, sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Nah kan di sini kasroh harokatnya. Kasroh ini kenapa? Karena harus disebutkan juga. Ini itu ya. Kemudian, naam. Mahdhufah tadi artinya apa? Apa? Mahdhufah. Mahdhuf. Kita sering menyebutkan mahdhuf. Masih ingat dengan mahdhuf? Hadzafa. Hadzafa menghapus, kalau mahdhuf yang dihapus. Jelas tidak, Safira? Halo? Jelas, Ustaz. Baik, futahullah alaik. Jadi, wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'alal ya' al-mahdhufah, pada ya yang dihapus. Itu maksudnya. Jadi tanda i'rabnya tetap pada ya-nya. Meskipun ya-nya sudah dihapus. Begitu Ibu ya? Bingung tidak? Kalau misalkan ya-nya dihapus, bingung tidak di sini i'rabnya? Halo? Enggak Om ya, insyaallah. Kemudian ila seperti tadi, seperti min dan an. Ila bagaimana Om i'rabnya? Harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ahsantunna. Jadi ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Subhanallah alaikunna. Thumma muhamin. Muhamin berarti ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati. 'Alal ya'il mahdhufah, pada ya yang dihapus. Wa hurrika bil kasrah niyabatan 'anil ya'il mahdhufah. Diharokati kasrah sebagai pengganti dari ya yang dihapus. Bingung tidak Ibu-ibu? Atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan tentang ism manqus. Untuk yang kedua ini ism manqus yang ya-nya dihapus. Hal min soal, ada pertanyaan? Naam. Niyabatan tadi itu boleh ditulis.
Boleh. Ini gimana Ustaz? Tadi ketinggalan. Hurrika. Mulai dari wa hurrika. Ya, Ustaz. Wa hurrika bil kasrah bil kasrati niyabatan dok. Kasrati niabatan. Anil ya'i al mahdufa. Wa hurrika bil kasrati niyabatan anil ya'il mahdufati. Gitu, Wa hurrika apa Ustaz? Lupa. Wa hurrika bil kasrati. Wa hurrika. Oh, maknanya. Hurrika itu ism afan. Hurrika itu fi'lun majhul. Kita sudah belajar fi'lun majhul bukan? Belum, Ibu? Belum. Yakin belum? Semester 7 berarti kalau belum. Betul, belum? Fi'il majrur. Emang fi'il ada majrur? Majhul. Oh, majhul. Oh, iya. Majhul. Maklum, fi'lun majhul. Belum, Belum belajar, Kayaknya belum, Ustaz. Semoga yang betul belum. Sudah, Sudah, Bu Ana bilang sudah. Belum ingat. Belum ingat. Ada lanjutannya barusan. Jadi kalau qatala jadi qutila, kataba jadi kutiba. Udah kan, Oh, ini hurrika maksudnya hurrika Ya. Ini hurrika itu diharokati. Kalau harroka yuharriku itu mengharokati atau menggerakkan. Kalau hurrika yuharroku itu diharokati atau digerakkan. Oh, baru gitu. Wah, loadingnya lama nih kalau kayak gini berarti hurrika apa nih gitu, pusing sendiri. Nggak usah dipusingin, udah di. Kira-kiranya Kak Domi Ustaz, makanya tadi nggak ngerti. Oh, hurrika harokat, Masya Allah. Nah, harokat dari kata harokat atau gerak. Hurrika bil kasrati. Ya, muridnya Ustaz Syafiq itu pinter dong. Ini buana. Pinter dong dengan Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq itu sebenarnya merasa kehilangan loh. Oh, Bu Ana pindah ke kelas saya tuh. Kehilangan murid yang pinter dong. Ya, sudah izin Ustaz. Sudah izin, ya, alhamdulillah. Nah, kemarin tuh sempat juga dibahas. Jadi memang beliau kalau misalkan Bu Ana nggak mau lanjut belajar lagi malah tambah merasa bersalah Ustaz Syafiq nih. Jadi beliau berharap Bu Ana tetap mau belajar di kelas saya. Nggak apa-apa, kita kembali lagi, ketemu lagi. Meskipun saya ngajarnya gini-gini aja. Baik, ada pertanyaan lagi, Ibu, tentang ini? Tidak ada, insya Allah, tentang ism mangkus. Halo? Insya Allah belum. Alhamdulillah. Ya tadi. Belum ingat. Terakhir yang menggunakan i'rab takdiri adalah al-mudhaf ila ya'il mutakallim.
Maksudnya apa? Al-mudhaf ila ya'il mutakallim, ya, semua isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Semua isim yang mudhaf kepada ya mutakallim, tanda i'rabnya pasti muqaddarah. Baik dalam keadaan rafa', jar atau nasab, semuanya pasti tanda i'rabnya muqaddarah. Begitu ya, Bapak ya? Wadah? Ustaz, loading dulu Ustaz. Al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Semua isim yang mudhaf kepada ya'ul mutakallim. Jadi mudhafun ilahnya ya mutakallim. Itu ya yang ana bukan ya Ustaz? Nah, perubahan dari ana. Kitab saya, kan? Kitabi itu mudhafun ilahnya ya mutakallim, ya atau ya? Iya. Itu tanda i'rabnya selalu muqaddarah, baik kitabi itu dalam keadaan rafa', jar atau nasab. Baik kitabnya itu dalam keadaan rafa', nasab atau jar. Tanda i'rabnya semuanya muqaddarah. Kalau dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah. Selalu seperti itu. Mungkin kita coba baca di sana contohnya, nahwu da'a jaddi ustadzi ma'a zumala'i. Semuanya mudhaf ila ya'il mutakallim. Jaddi, kakekku. Ustadzi ma'a zumala'i. Tayyib. Da'a itu fi'lun madin juga kan Ibu ya? Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala sukun. Diakhiri alif tapi sukun. Mabniun ala sukun. Kemudian jaddi itu kata jad itu kedudukannya sebagai apa Ibu? Fa'ilun marfu'un. Jadi jaddun, kata jadd itu sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Oh, ala akhirih. Jadi di huruf terakhirnya, huruf dalnya. Jadi dhammatun muqaddaratun ala akhirih, pada huruf terakhirnya. Dan mungkin kalau kita lengkapi, biasanya dilengkapi. Kenapa kok diharokati kasroh? Kan gitu. Iya, itu gimana tuh? Oh, wa hurrika bil kasroh. Wa hurrika bil kasroh seperti tadi. Wa hurrika bil kasroh. Littisalihi biya'il mutakallim. Littisalihi biya'il mutakallim. Dia diharokati kasroh karena disambung dengan ya mutakallim. Gitu kan, Mas? Jadi jad itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Ala akhirih kalau di sini. Oh, li'ittisalihi itu bisa fa'il ya? Kirain cuma buat fi'il doang, Ustaz. Bagaimana? I'rab untuk li'ittisalihi kirain mereka cuma buat fi'il, ternyata bisa buat fa'il ya untuk ya mutakalim. Buat isem. Kalau isem bersambung dengan ya mutakalim, itu kan harokatnya menyelaraskan dengan bunyi ya mutakalim. Jadi diharokati kasroh itu karena bersambung dengan ya mutakalim, bukan karena yang lain-lain. Karena menyelaraskan dengan bunyi ya mutakalim. Jadi hurrika bil kasroh littisalihi bil ya'il mutakalim. Atau ini tadi astagfirullah. Ada yang terlewat, Om. Kalau muqaddarah tadi kan kita harus menyebutkan sebabnya kan, faktornya, Iya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha apa Ibu? Ishtighalul mahalli. Ishtighalul mahalli. Perlu ditulis tidak Ibu? Iya, perlu. Langsung perlu banget. Selanjutnya di bawah. Tadi wa alamatu raf'ihi
Dhammatun muqaddaratun qaddaruh ala akhirih. Mana'ah Min zuhuriya apa tadi ya? min zuhuriha Mana'a min ishtighal al-mahalli. Istighol. Istighol. Pakai sin ya, istighol. Ishtighal al-mahalli. Afan, salah Mana? tasydid. Mahalli. Lamnya yang tasydid. Ishtighal. Ishtighalul mahalli itu apa Ibu? Ishtighal mahalli. Ishtighal itu dari kata, mungkin kita lebih sering mendengarnya masyghul. Masyghul. Apa makna masyghul? Masyghul itu kan sibuk kan? Ya atau ya? Masyghul itu maknanya sibuk. Al-mahal itu keadaannya. Atau tempatnya. Mahal itu tempat. Ishtighalil mahal. Mana'a min duhuriha ishtighalul mahal. Jadi karena tempatnya, tempat harokat dhammah, tempatnya dhammah itu sudah ditempati kasroh gitu ya. Itu maksudnya. Ishtighalul mahalli itu karena tempatnya sudah ditempati harokat yang lain. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Aslinya dhammah, tanda rafa'nya aslinya dhammah, tapi muqaddarah. Kenapa kok muqaddarah? Faktornya apa? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli. Faktor yang menghalangi adalah ishtighalul mahalli karena tempatnya sudah ditempati oleh tanda kasroh. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Ya. Enggak. Tidak bingung ya? Lalu kalau kita lanjutkan tadi, kalau misalkan kita lengkapi lagi, wa hurrika bil kasroh. Litisanihi. Ustadz itu baru i'rab yang jadi ya Ustadz. Naam, jadnya saja, jad, ya-nya Jadi belum. kalau di i'rab jadnya aja, ya-nya nanti pisah Naam, sendiri gitu. naam, kalau kita meng-i'rabnya dengan lengkap itu kan harus i'rabnya kata per kata. Jadi di i'rabnya kata per kata, nanti baru ya-nya itu ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun gitu. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kan gitu, Mas? Ya atau ya? Ya bingung. Iya. Wa hurrika bil kasrah litisalihi. Aduh, Bil ya. Atau biya ilmu mutakallim, afan. Biya ilmu mutakallim. Al-mutakallimi. Biya ilmu mutakallimi. Wa harrika bil kasrah litisalihi biya ilmu mutakallim. Baik. Terkadang suatu kata itu mempunyai dua kedudukan kan Ibu ya? Iya. Seperti di sini.
Tapi kita harus menyebutkan kedudukan utamanya dulu. Di sana misalkan sebagai apakah sebagai mubtada atau sebagai khobar, apakah sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bihi. Baru setelah itu kedudukan yang sekunder, yang bukan yang utama. Misalkan di sini sebagai mudhaf. Jadi tadi jad itu sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli wa hurrika bil kasrati litisalihi bi ya'il mutakallim. Tapi kalau ibu-ibu nanti kepanjangan misalnya hurrika bil kasrati litisalihi bi ya'il mutakallim, ini enggak usah disebutkan, enggak apa-apa kalau ibu-ibu kesusahan. Gitu Om ya. Tapi disebutkan juga terakhir wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf. Kan gitu Ibu ya? Jad itu sebagai mudhaf kan ya? Halo? Iya. Jadi ditambahkan wahwa mudhafun. Wahwa mudhafun. Gitu Ibu ya? Itu yang mana? Mana-mana? Masih jadi Safira. Masih jad. Masih jad. Saya ulangi lagi. Ya romnya jad tadi. Jad itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli. Kalau dilengkapi wa hurrika bil kasrah litisalihi bi ya'il mutakallim. Tapi kalau ibu-ibu kepanjangan atau masih susah, hurrika bil kasrah sampai al mutakallim ini enggak usah, tapi ditambahkan wa huwa mudhaf. Gitu ya. Mana min zuhuriha ishtighalul mahalli. Wa huwa mudhaf. Dan jad itu juga sebagai mudhaf. Maksudnya gitu ya. Selain sebagai fa'il juga sebagai mudhaf. Bingung tidak ibu-ibu? Enggak. Fatah mahalaikun. Jabatannya Bagaimana Om? Putus ini Pak. Rangkap jabatan Om. Fatah mahalaik. Karena memang biasanya kadang kan gitu Om ya. Baik, berikutnya ya mutakallim itu kita i'rab sendiri juga. Di sini juga ada i'rabnya. Wa ya al-ya itu dhamirun. Wah, ini tidak disebutkan tapi Mas. Tapi kita i'rab al-ya itu dhamirun muttasilun mabniyun fi mahal atau mabniyun ala sukun. Kita sebutkan mabniyun ala madza. Jadi dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Jadi kalau i'rabnya i'rab mahalli, kedudukan itu biasanya disebutkan di akhir ya. Kalau i'rabnya i'rab mahalli, kedudukan kata itu biasanya disebutkan di akhir. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah jenis kata tersebut. Dia misalkan dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin, baru kedudukannya mudhafun ilaihi. Perlu ditulis juga tidak Ibu-ibu? Bagaimana Ibu-ibu? Ulang. Baik. Al-ya'u dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri. Ini seperti pelajaran imla. Jadi al-ya dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri. Sudah? Halo? ya. Sudah? Fi. Mabniyun 'alal kasri fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin fi mahalli jarrin. Ini panjang pendeknya seperti yang saya ucapkan.
fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sebagai mudhafun ilaihi. Gitu ya, Bu ya? Afwan Ustaz, Naam. itu mabni ala sukun apa ala kasr ya Ustaz? Tadi saya bilangnya gimana? Ala kasri. Astagfirullah. Itu ditanya kasr. Ala sukun. Ya mutakalim mabniun ala sukun. Afan Om, udah sore Om. Jazakallah khairan wa ana. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Syukran, wa ana. Baik. Ada lagi pertanyaan Ibu? Insyaallah jelas Om ya. Jadi kalau i'rab mahalli itu biasanya disebutkan jenisnya dulu, baru terakhir itu baru kedudukannya. Kalau i'rab zahir dan i'rab takdiri itu biasanya kita sebutkan kedudukannya dulu. Kedudukannya, lalu keadaannya, lalu tanda i'rabnya. Tapi kalau i'rab mahalli biasanya jenisnya dulu, misalkan dhamir atau ism isyarah atau ism mausul atau misalkan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah atau syibhul jumlah atau masdar muawwal gitu ya. Baru kita sebutkan nanti keadaannya fi mahalli apa lalu sebagai apa. Gitu ya kedudukannya. Bingung tidak Ibu? Ustaz, yang mutakalim bukannya mabni ala sukun, Ustaz? Naam, mabni ala sukun tadi kan baru Kan maksudnya direvisi. berarti semuanya sebenarnya mabni ala sukun kan, Ustaz? Karena ya mutakalim. Ya mutakalim, nah, ya mutakalimnya mabni ala sukun. Nah. Ya. Afan. Jadi pasti kan ya pasti mabni ala sukun. Berbeda dengan misalkan kitabuhu, misalkan kitabuhu, hak itu mabni ala dhamm kan gitu ya. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja Ibu ya. Untuk Ustadzi ma'a zumalai. Bagaimana? Ya. Ya, saya minta maaf ya Ibu. Ini tadi saya juga mulainya terlambat. Semoga, atau sebelum kita tutup ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya anak keturunan yang saleh dan salihah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan katsiran.